Pintar dan bodoh merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tak banyak orang yang menyadari bahwa orang bodoh merupakan golongan orang paling berbahaya di muka bumi. Teori ini dirangkum dari sebuah artikel berjudul Hukum Kebodohan, yang menjelaskan tentang kebodohan, tentang bagaimana kita seringkali salah mengidentifikasi bodoh dengan hal lain, dan juga tentang bagaimana orang-orang seringkali meremehkan bahaya dari orang-orang bodoh. Tahun 1976, terdapat sebuah artikel berjudul The Basic Laws of Human Stupidity. Artikel ini ditulis oleh Carlo M. Cipolla. Dia merupakan seorang sejarawan ekonomi di Universitas California, Berkeley, dan Cipolla menuliskan 5 poin penting terkait kebodohan. Jumlah orang-orang bodoh sebenarnya lebih banyak dari yang kita kira. Tidak peduli berapa banyak orang bodoh yang berada di sekitar kita akan selalu menurunkan atau mengurangi jumlah orang-orang bodoh tersebut. Hal ini disebabkan karena kita secara subjektif menilai tingkat intelektual seseorang dari hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan intelektualitas, seperti pendidikan, gaji, status, jabatan, pekerjaan, atau hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan tingkat intelektual seseorang. Poin ini merupakan penegasan dari poin nomor 1. Orang-orang bodoh merupakan sesuatu yang umum ditemui di semua kelompok dan kategori, seperti ras, gender, pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Kita dapat menemui orang bodoh di mana saja. Terdapat profesor-profesor bodoh di universitas. Terdapat orang bodoh yang menjabat sebagai kepala perusahaan. Terdapat orang bodoh yang bekerja di pemerintahan. Terdapat orang bodoh di PBB. Orang-orang bodoh tersebar di setiap tempat di muka bumi. Berapa jumlah orang bodoh yang berada di sekitar kita? Hal ini mustahil untuk dijawab. Dan jika kita berusaha menebak jumlahnya, maka hal tersebut hampir pasti melanggar hukum nomor 1. Orang bodoh menyebabkan kerugian terhadap orang lain tanpa mendapatkan keuntungan apa-apa untuk dirinya. Cipolla menjabarkan 3 kriteria lain. Di gambar ini, sumbu X merupakan dampak terhadap diri sendiri, dan sumbu Y merupakan dampak terhadap orang lain. Di bagian kanan atas, terdapat orang pintar, yaitu seseorang yang dapat menguntungkan orang lain dan juga dapat menguntungkan dirinya sendiri, yang dapat didefinisikan sebagai win-win solution. Lalu, di bagian kiri atas, terdapat orang naif, yaitu orang-orang kalah atau orang-orang yang terzolimi. Mereka merupakan orang-orang yang menguntungkan orang lain, namun merugikan dirinya sendiri. Di bagian kanan bawah, terdapat orang-orang yang merugikan orang lain, namun mereka menguntungkan dirinya sendiri. Cipolla menyebut mereka sebagai bandit, atau orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan untuk membuat dirinya semakin untung dengan cara merugikan orang lain. Dan di bagian kiri bawah, terdapat orang bodoh. Cipolla menyebut ini sebagai the golden rule of stupidity. Hal ini juga yang menjadi kriteria orang bodoh menurut Cipolla, yaitu orang-orang yang perbuatannya merugikan orang lain dan juga merugikan dirinya sendiri tanpa alasan yang jelas. Orang yang tidak dungu, dengan kata lain orang normal, melakukan sesuatu secara tidak konsisten. Kadang mereka berada di pojok kanan atas dan menjadi pintar. Kadangkala mereka turun ke pojok kanan bawah, menjadi bandit dan merugikan orang lain. Kadang mereka berada di pojok kiri atas dan dimanfaatkan oleh orang lain. Namun, orang bodoh merupakan orang yang secara konsisten berada di pojok kiri bawah.
Baik mereka sadar maupun tidak, orang bodoh selalu melakukan hal-hal yang merugikan dan tak jarang melukai mereka tanpa kejelasan apa-apa. Ironisnya, kebodohan konsisten merupakan satu-satunya hal konsisten yang orang bodoh lakukan. Hal inilah yang membuat orang bodoh menjadi sangat berbahaya. Selain meremehkan jumlah dari orang bodoh, orang-orang juga meremehkan bahaya dari orang bodoh. Orang-orang bodoh dapat menyebabkan bahaya dan kerusakan yang sangat besar di setiap tempat dan waktu. Dan setiap kali seseorang berhubungan atau bekerja sama dengan orang bodoh, maka akan menjadi kesalahan yang fatal. Dan hal ini membawa kita ke hukum nomor 5. Sipola menjelaskan jika perbuatan tidak jelas yang dilakukan orang-orang bodoh tidak dapat dimengerti oleh orang yang tidak bodoh. Orang pintar dapat mengerti apa yang akan dilakukan oleh bandit, karena meskipun merugikan orang lain, bandit tetap mengikuti sebuah alur yang rasional. Bandit menginginkan keuntungan untuk dirinya, namun memberikan kerugian terhadap orang lain. Entah karena mereka kurang pintar untuk memberikan keuntungan kepada orang lain, atau karena mereka terlalu rakus, bandit tetap mengikuti pola yang sama. Hal ini memanglah sangat buruk, namun rasional. Dan orang-orang yang rasional dapat memprediksi pola dari bandit. Kita dapat melihat perbuatan para bandit, lalu kita menilai perbuatan busuk mereka, dan kita dapat melakukan perlawanan terhadap mereka. Hal ini tidak berlaku terhadap orang bodoh. Mereka dapat melukai, menjelekkan orang lain, merugikan orang lain di waktu dan tempat yang acak, tanpa tujuan, tanpa alasan yang jelas, dan tanpa mendapatkan keuntungan apa-apa. Kita tidak dapat menebak atau mencari tahu secara rasional kapan orang bodoh akan menyerang, untuk tujuan apa, dan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan terkait orang bodoh. Hal yang membedakan antara sebuah masyarakat yang maju dan masyarakat yang jatuh karena orang bodoh terdapat pada orang yang tidak bodoh. Mereka yang dapat membuat sebuah progres meskipun bodoh memiliki proporsi orang-orang pintar yang lebih tinggi. Mereka merupakan orang-orang yang dapat mengalahkan kerusakan yang dibuat oleh orang bodoh dengan cara mendapatkan keuntungan untuk dirinya dan juga memberikan kemajuan untuk masyarakat yang luas. Masyarakat yang jatuh memiliki tingkat orang pintar yang sama seperti masyarakat yang maju. Namun, mereka memiliki orang-orang naif dan bandit yang sangat banyak. Satu-satunya cara agar sebuah masyarakat dapat menghindari kehancuran yang dibuat oleh orang bodoh adalah orang-orang pintar bekerja lebih giat dan lebih keras untuk mengurangi efek destruktif dari orang bodoh. Gua Harvin, dan terima kasih.